Hai semuanya, hari ini kita mau bikin kue dadar gulung ya teman-teman. Siapkan 2 butir kelapa parut, lalu 300 ml air dan 350 gram gula merah ya. Selanjutnya gula merahnya ini kita iris-iris dulu ya teman-teman, supaya nanti gampang untuk memasaknya ya, atau gampang larut, tidak terlalu lama memasaknya. Ini sedikit keras teman-teman karena gula merahnya ini dari dalam kulkas ya. Sebaiknya kalau mau mengiris sebelumnya kita keluarkan dulu dari kulkas ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan panci ya, lalu kita masukkan gula yang sudah kita iris tadi, lalu tambahkan dengan 300 ml air, lalu kita nyalakan api kompornya dengan api sedang aja ya teman-teman, lalu kita aduk sampai airnya mendidih dan sudah larut ya gulanya semua. Selanjutnya ini gulanya kita saring dulu ya teman-teman, karena biasanya gula merah itu banyak kayak kotorannya begitu ya, jadi kita harus menyaringnya ya. Lalu siapkan wajan yang agak besar ya teman-teman, lalu kita tuang gula merah yang sudah kita saring tadi, lalu tambahkan kelapa parut yang setengah tua ya teman-teman, pilih yang setengah tua supaya nanti hasilnya lebih enak gitu. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam ya. Apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, jadi api sedang aja, cenderung kecil. Lalu kita aduk kelapanya dengan air gula jawa atau gula merahnya ya teman-teman, supaya menyatu ya. Ini kita masak sampai kira-kira airnya sudah mengering ya, atau setengah kering, tapi itu selera teman-teman ya. Kalau suka yang kering bisa agak lama ya masaknya, tapi kalau masih suka yang basah, teksturnya basah, bisa dikira-kira aja. Selanjutnya kita menyiapkan untuk bahan kulitnya ya. Siapkan 350 gram tepung terigu, 1 sendok teh pandan pasta, dan 650 ml air, 1 butir telur. Penambahan airnya ini bertahap ya teman-teman, jadi kita aduk sebentar, lalu kita tambahkan lagi airnya sampai nanti kita mendapatkan tekstur yang tepat, atau sudah adonannya sudah seperti di video ya teman-teman. Nah, warnanya juga sudah cantik ya, jadi teksturnya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya teman-teman. Lalu adonan ini kita saring dulu supaya tidak ada tepung yang menggerindil ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti kulit dadarnya nanti lebih halus dan lembut ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai tidak ada sisa-sisa tepung yang menggumpal ya teman-teman. Untuk warnanya ini bisa juga menggunakan jus pandan ya teman-teman, jadi tidak harus pasta pandan. Lalu kita panaskan fry pan atau teflon ya teman-teman, lalu kita tambahkan sedikit margarin. Setelah panas kita tuang 1 sendok sayur adonan dadarnya, kulit dadarnya ya teman-teman.
kalau sudah setengah matang seperti ini, biasanya pinggirannya itu mengelupas ya teman-teman. Itu tandanya sudah matang ya kulitnya. Lalu kita siap untuk mengisi satu persatu kulit dadarnya ya teman-teman. Ini kita tunggu sebentar atau kira-kira 5 menit ya, lalu kita isi supaya tidak kepanasan ya teman-teman. Ya, kita gulung seperti ini, sisi kiri dan sisi kanannya kita lipat, lalu kita gulung deh seperti ini, atau sesuai selera teman-teman aja ya, mau gulungnya seperti apa. Yang penting rapi ya teman-teman dan tidak bocor kiri kanannya. Kita masukkan lagi inti kelapanya, atau apa ya namanya, unti kelapa kalau orang Jawa bilangnya teman-teman. Nah seperti ini kita gulung semua satu persatu sampai kulit dadarnya habis ya teman-teman. Nah seperti ini ya, teksturnya berpori dan lembut ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan atau ide takjil nanti untuk bulan puasa ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya. Assalamualaikum.